Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sihah wal afiyah dan senantiasa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Di pagi yang cerah ini, tapi kalau yang lihatnya pagi ya, kalau di sini pas pagi. Kalau yang lihatnya malam ya semoga di malam yang indah ini, begitu ya. Kalau sore ya sore yang indah, kalau siang siang yang indah. Nah, ini saya akan mengkaji sebuah kitab, nama kitabnya adalah Al-Wafi. Al-Wafi ini adalah syarah dari kitab yang terkenal yaitu Al-Arba'in An-Nawawi. Kita ketahui bersama bahwasanya Arba'in Nawawi ini dikarang oleh ya ulama yang sangat masyhur yaitu Imam Nawawi. Siapa yang mensyarah di sini? Ternyata yang mensyarah ada dua. Yang pertama Dr. Mustafa Al-Bugha. Yang kedua adalah Dr. Muhyiddin Al-Mustawi. Nah, ini beliau sangat faqih dan alim sehingga alhamdulillah kita bisa mengkaji kitab yang sangat luar biasa. Kata-kata arba'in artinya itu adalah 40. Di mana kita akan membahas hadis 40 hadis pilihan. Sehingga hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini yang dikategorikan mewakili di beberapa bab permasalahan yang kita hadapi. Kita akan membahas sekarang adalah hadis yang ketiga. Apa ini judulnya? Adalah Arkanul Islam wa Ta'aimuhul Idham, yaitu rukun-rukun Islam dan beserta pilar-pilarnya. Ini kita akan bahas. Maknanya rukun, kalau kita tinggalkan, maka kita tidak diakui keislaman kita. Pilar, kalau kita robohkan satu, kita tidak menjalankan satu, maka Islam akan roboh, Islam kita maksudnya. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang paling penting, ini karena menjadi rukun Islam kita. Kita selaku umat Islam harus paham dan mau menjalankan hal ini. Yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh putra dari sahabat Rasulullah, sahabat dekatnya Rasulullah, yaitu putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah nama beliau Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini terkenal dengan salah satu sahabatnya Rasulullah. Beliau putra sahabat, beliau juga sahabat Rasulullah. Beliau itu kalau menjalankan sunnah, plek ketiplek apa yang dilakukan Rasulullah. Maksud dari kata-kata plek ketiplek itu kalau Rasulullah melakukan A, dia tidak menambahi dan tidak mengurangi. Kita ambil contoh. Rasulullah itu tatkala safar, ontanya pada saat itu berhenti. Maka Abdullah bin Umar ini tatkala beliau safar, beliau juga berhenti di tempat yang sama. Bahkan ontanya itu diikat di mana Rasulullah mengikat di situ. Hanya saja yang nggak beda kata sahabat yang lain itu apa? Yaitu ontanya Rasulullah itu pup di situ. Ontanya Abdullah bin Umar tidak pup di situ. Tapi untuk hal yang lain beliau berusaha menjalankan apa yang dikatakan Rasulullah A, B begitu. Sehingga Rasulullah ini Abdullah bin Umar ini sangat luar biasa. Dan beliau ada salah satu hadis yang diriwayatkan yang sangat terkenal. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang lain melakukan sholat berjamaah. Pada saat selesai berjamaah, Rasulullah setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ini tidak diterangkan ya, apakah Rasulullah itu wiritan atau tidak tahu. Tapi kalau perintah wiritan ada, tetapi di hadis ini tidak dijelaskan. Nah, Rasulullah pada saat itu langsung berdiri. Setelah berdiri bertanya, siapa tadi tatkala setelah takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram tadi ada yang membaca Allahumma kabira walhamdulillahi katsira sampai seterusnya. Padahal pada saat itu Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'id. Doa iftitah setelah takbiratul ihram Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'id. Tetapi ini ada salah satu orang membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai seterusnya. Ini para sahabat, wah takut dong. Nanti ini saya baca-baca begini nggak ada dasarnya, saya dimarahin Rasulullah. Ternyata sahabat ini ngaku, ada salah satu sahabat ngaku begini.
Ya Rasulullah, saya tadi membaca. Ternyata Rasulullah tidak marah. Apa yang terjadi? Ana ta'ajab, saya takjub tatkala engkau membaca bacaan kabira walhamdulillahi katsira, apa? Yaftahu abwabas sama. Maka pintu langit pada saat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dibuka apa? Pada saat itu digerojokkan rahmat Allah di situ. Rahmat dalam bentuk maghfirah, rahmat dalam bentuk apa? Apapun itu dituangkan di situ. Ini maknanya kalau ada orang sholat baca kabiro itu gede banget pahalanya. Nah, kata Abdullah bin Umar itu mengatakan, semenjak Rasulullah mengatakan semacam itu, aku adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat tanpa membaca kabiro. Kabiro hukumnya sunnah, tetapi kalau bisa Anda tidak buru-buru, ya jangan buru-buru tapi sholat, maka Anda harus dibaca kabiro tersebut setelah takbiratul ihram. Itu hadis yang masyhur. Nah, sehingga saya ceritakan, itulah biografi sedikit tentang Abdullah bin Umar. Tetapi saya tidak akan membahas Abdullah bin Umar, hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian apa? Beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqul, beliau bersabda, apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Sungguhnya Islam itu dibangun berasaskan pondasi atas 5 hal. Maknanya kalau Islam itu dibangun pondasinya ada 5. Kalau salah satu di antaranya itu kita ambil, maka Islam akan roboh. Maknanya Islam itu dibangun berdasarkan 5 pilar. Kalau satu aja pilarnya, kalau kita bangun rumah gitu ya, pilarnya kita ambil satu, kemungkinan masih roboh. Oleh karena itu, kita harus memiliki 5 pilar ini, 5 pondasi Islam. Sehingga kita selaku umat Islam harus kokoh keislaman kita. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu Islam itu yang pertama dibangun berasaskan syahadat. Syahadat itu adalah persaksian. Apa sih yang kita saksikan? Kita bersaksi atas apa? 2 hal. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Itu persaksian yang pertama. Persaksian yang kedua adalah wa anna muhammadar rasulullah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Jadi ini sudah jelas ya, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pesuruh Allah, dan lain sebagainya. Nah, ternyata syahadat ini adalah setelah kita ucapkan. Syahadat ini bentuk daripada apabila ada teman-teman non-muslim, baik itu Hindu maupun Kristen ataupun Katolik atau agama-agama yang lain hendak memeluk Islam, maka syaratnya itu adalah membaca syahadat. Bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah mengucapkan ini, maka dia sudah menjadi muslim seutuhnya. Nah, ternyata syahadat ini sangat luar biasa. Seandainya ada teman-teman nonis kita, ini lagi viral kata-kata nonis ini ya, di TikTok ataupun di YouTube ataupun di Instagram, ini membahas tentang takjil ini. Kalau ada orang nonis itu hendak masuk Islam, kalau bahasa sekarang itu hendak logging, itu gimana caranya? Ya harus syahadat tadi. Ini studi kasus. Kalau seandainya ada orang ingin bersyahadat atau masuk Islam di pagi hari, curhat kepada Anda, Mbak atau Mas atau Ustadz, ini saya ingin masuk Islam. Maka bagaimana respon kita? Kita seharusnya harus pada saat itu juga kita syahadatkan. Kenapa? Oh ya sudah, nanti aja. Seandainya respon kita begitu, nanti duhur ada Ustadz sholat di sini, kita datang di situ, kita minta syahadatkan Ustadz tersebut agar supaya kamu langsung masuk Islam. Itu jangan.
Karena kenapa? Hukumnya pada saat orang jam 6 pagi, Anda janjiin masuk Islamnya jam 12, berarti ada jeda waktu yang mana tadinya dia sudah seharusnya masuk Islam, tapi gara-gara Anda menunda, maka dia masih dalam keadaan kafir atau non-muslim. Coba 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. Maka Anda berdosa. Maka kalau ada orang yang ingin bersyahadat, maka segerakan kapanpun dimanapun Anda berada. Ayo syahadat, tuntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda takut, belum pernah mengislamkan orang, belum ini bagaimana caranya? Nggak apa-apa. Tapi seketika itu cari ustadz-ustadz yang bisa. Cari guru-guru yang bisa. Maka pada saat itu baru disyahadatkan. Apabila butuh surat atau apa segala macam nanti diurus belakangan. Yang penting dia pada saat hatinya kerentak ingin memasuk Islam, maka masuklah itu. Nah, di sini yang pertama syahadat itu berarti bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah. Bagaimana? Setelah kita nutkun, kita lafadzkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah nutkun, lafadznya. Lalu yang kedua, hati kita harus sama yang diucapkan. Apa? Hati kita ini mengatakan tiada Tuhan yang layak disembah. Maknanya hati kita harus mengakui bahwasannya Allah itu tidak suka diduakan. Bahkan kalau ada orang yang menduakan Allah, bahasa lainnya syirik, itu dikategorikan dosa besar. Dan dosa besar itu Allah enggan mengampuni dosa kita. Syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah. Syirik itu mengakui kekuatan selain bersumber dari Allah. Itu syirik. Nah, syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jali, yang kedua khafi. Apa itu jali? Jali itu betul-betul menyembah selain Allah dan mengakui kekuatan selain Allah. Contoh, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah api, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah apa-apalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut syirik jali.